Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang kita bisa berjumpa kembali. Bersyukur kalau Tuhan menyertai kita sehingga kita boleh datang kembali beribadah bersama-sama. Kita mau persiapkan hati kita untuk ibadah kita. Mari kita nyanyikan Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan segala pujian syukur
segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, Yesus kemuliaanmu. Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku, haleluya. Yesus kemuliaanmu, berkati hidupku. Katakan segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Katakan segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalian, malam hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama sambil merenungkan kehadiran Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bukankah kalau malam hari ini kita bisa datang di tempat ini beribadah bersama-sama, bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Mungkin saudara-saudara datang dengan berbagai macam persoalan, sakit, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Malam hari ini mari kita buka hati kita, Bapak Ibu. Bicaralah kepada Tuhan, percayalah ketika kita membuka hati kita, Tuhan hadir menjamah Bapak Ibu dan saudara. Bicaralah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Katakan, Tuhan sakitku, Tuhan masalahku, Tuhan keluargaku, anak-anakku, Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, jamah kami, berkati kami, sembuhkan kami, pulihkan kami ya Tuhan. Lepaskan kami dari segala kedagingan kami, penyakit yang ada dalam hidup kami. Lepaskan semua Tuhan. Percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Roh Kudusnya akan datang menjamah kita. Haleluya Yesus, haleluya, memberi kekuatan yang ada untuk kita dapat melewatinya ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari taruh tangan kiri
Bapak Ibu di dada. Angkat tangan kanan Bapak Ibu secara kian. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi kau ku sembah. Katakan kau sembah, haleluya, haleluya. Kau melihat anak-anakmu Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang bersyukur Tuhan, haleluya. Aku sembah, oh Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan, malam hari ini hati kami berlimpah dengan syukur ya Tuhan. Karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kalau kami bisa melewati hari-hari kami, bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Kalau hari ini kami dapat berhimpun bersama-sama, berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, memuji dan besarkan nama Tuhan, bukankah itu juga karena kemurahan-Mu ya Tuhan? Malam hari ini ya Tuhan, kami membalas cinta kasih Tuhan. Kami mau memuji dan besarkan Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Tuhan, karena kami percaya ketika hati kami terbuka, Tuhan datang di tempat ini, menjamah kami, menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Sehingga malam hari ini ya Tuhan, kami boleh pulang dengan penuh berkat dari Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah kita Allah yang besar. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Mari kita nyanyikan lagi. Allah
mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia Tuhan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia Tuhan dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, 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 Hosana. Hei, Allah mana? Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti kita. Katakan Allah mana? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Hei, silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia dahsyat dan penuh kuasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mau bicara sedikit. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang dekat Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kalau ada ujian yang katakan Tuhan tidak sejauh doa, saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang jin berdoa, karena doa adalah nafas hidup bagi anak-anak Tuhan. Kalau ada yang katakan Tuhan bertata di atas pujian, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang rajin memuji Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu mendengar pujian, bahkan memuji Tuhan yang kadang-kadang mewakili perasaan kita, itu rasanya blessing banget gitu, nangis gitu. Itu terjadi dalam Tuhan saya, ketika saya memuji Tuhan. Saya merasa Tuhan itu ada, hadir, bahkan sampai meneteskan air mata. Misalnya kalau kita nyanyi, Oh Yerusalem, kota mulia, ku rindu datang ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Nangis, apalagi nyanyinya di rumah duka. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru ku rindu bertemu, ku lihat wajahnya Yesus penebusku. Belakang langit biru sana
nangis lagi. Apalagi nyanyinya di peristirahatan terakhir atau di pemakaman. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Nangis lagi. Tisu sakbok habis. Tisu sakbok habis. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, bahkan sampai tidak bisa menahan emosi kita, bahkan sampai meneteskan air mata, pertanyaannya, apakah kita benar-benar menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sehari-hari itu mencerminkan keinginan Tuhan? Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar itu benar-benar membuka hati kita untuk dapat kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang dikasih. Kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mau nyanyikan seperti rusa haus aliran sungaimu, atau pribadi yang mengenal hatiku. Saya undang semua bangkit berdiri ya. Aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi seperti rusa yang rindu, rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Tuhan yang mengenal pribadi kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Sekali lagi seperti rusa di sungaimu, seperti rusa
Datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, kan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam kasih-Mu. Sekali lagi hanya Engkau pribadi yang menentukan sekarang. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kami akan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini di mana kami boleh berkumpul, kami boleh memuji-Mu ya Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Hati kami seperti rusa yang rindu untuk boleh terus diisi aliran kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, agar kami boleh memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pada sore hari ini. Urapi kami ya Tuhan, Roh Kudus yang boleh menolong kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti, dan terlebih lagi kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Luar biasa. Yes. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Senang sekali. Terima kasih untuk kesempatannya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu pada malam hari ini. Langsung saja kita membuka dasar perenungan kita pada malam hari ini. Diambil dari Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-12. Saya rasa ini satu bagian yang sudah tidak asing bagi kita sekalian. Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12 sudah dapat semua ya Bapak Ibu ya. Saya tunggu Bapak Ibu.
Sudah ya? Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin untuk firman Tuhan. Ya, satu bacaan yang sekali lagi saya kira tidak asing ya bagi pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita pada malam hari ini mengajak kita sekalian untuk melihat bagaimana respon dari murid-murid Tuhan, ya. Bagaimana mereka ini masih kebingungan nih. Mereka bingung, mereka nggak mengerti, mereka nggak paham akan pengajaran dari Tuhan Yesus. Ya, apa yang telah Tuhan lakukan sepanjang mereka mengikut, murid-murid masih bingung. Dan kita juga mau belajar yang menjadi nasihat Tuhan bagi murid-muridnya. Nah, perikop ini dibuka dari ayatnya yang kelima, tapi nanti kita juga akan sedikit membahas dari ayat 1 sampai 4 ya. Konteks perikop sebelumnya. Disebutkan dalam ayat kelima ketika mereka sudah selesai berbicara dengan orang-orang Saduki dan Farisi. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 4, Tuhan Yesus meninggalkan orang Farisi dan Saduki kemudian pergi menyeberang danau ya. Jadi konteksnya mereka sedang ada di atas kapal ya, di atas perahu. Mereka tiba-tiba ingat, waduh, tepak rotiku ketinggalan ya. Mereka gak bawa roti. Disebutkan tadi di ayatnya yang kelima. Ini bahaya karena apa? Mereka gak punya bekal untuk perjalanan mereka. Dan kita tahu, wah Tuhan Yesus itu orangnya sibuk banget ya. Dari pagi mungkin sampai malam bekerja melayani Tuhan. Nah, ketika kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam ayatnya yang ke-6. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, mereka berpikir Tuhan mengatakan ini kan ada raginya gitu ya. Kita tahu ragi itu pasti berhubungan dengan roti nih. Waduh nih Tuhan kayaknya kesel nih. Rotinya nggak dibawa. Tuh, gimana ya gitu ya. Mereka berbicara terhadap satu dengan yang lain. Ini Tuhan kayaknya lagi bad mood nih. Karena rotinya ketinggalan. Nah, langsunglah karena Tuhan itu maha tahu ya. Tuhan tahu apa yang diperbincangkan oleh murid-muridnya, ya. Tuhan langsung menegur mereka, ya. Perkataan dari Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-6 disalahartikan oleh murid-muridnya, ya. Tentunya Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Yesus pun kemudian menegur sekali lagi, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita dapat menemukan bahwa sekali lagi murid-murid Tuhan yang ikut bersama-sama dengan Tuhan, mereka masih belum mengerti apa yang telah Tuhan kerjakan selama ini, gitu ya. Saya kurang tahu berapa tahun mereka sudah mengikut Tuhan pada masa itu, tapi mungkin diperkirakan 2 menuju ke 3 gitu ya. Nah, ketika Tuhan memperingatkan mereka untuk waspada terhadap ragi Farisi dan Saduki, sekali lagi mereka salah kira ya. Ini Tuhan lagi bad mood karena ketinggalan roti. Nah, sekali lagi walaupun mereka telah sekian lama menjadi murid Tuhan, mereka masih nggak paham apa artinya dari mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Padahal mereka pasti dengar sendiri
ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan mengajar di bukit ya, Tuhan mengajar khotbah di bukit, Tuhan menyembuhkan orang, Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan itu. Mereka ada di situ, di sampingnya. Tapi mereka masih nggak paham. Sekali lagi itulah alasan mengapa Tuhan menyebut murid-muridnya orang yang kurang percaya. Dalam ayat yang ke-8-10 Tuhan mengingatkan kembali. Kamu lupa tak? Peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu. Dari 5 roti itu bisa menjadi memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisanya ada banyak, 12. Apa kamu masih lupa? Kita bisa memberikan ya, Bapa di surga memberikan makan 4.000 orang dengan roti yang hanya bermodalkan 7 keping. Nah, jika hal-hal jasmani yang kamu maksudkan, percayalah, apa sih susahnya untuk sekali lagi Tuhan mengadakan mukjizat? Ya, tiba-tiba langsung kenyang, tiba-tiba langsung ada roti di kapal. Bukan itu yang Tuhan maksudkan gitu ya. Nah, kalau kita membaca perikop sebelumnya, Bapak Ibu ya, kita baca aja ya supaya kita lebih mengerti lagi. Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4. Kita baca supaya kita paham ya. Saya bacakan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka pergi. Nah, dalam konteks perikop ini ya, di sini Tuhan dicobai oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Saduki. Coba dong kasih bukti kalau kamu nih benar-benar Tuhan. Minta tanda lagi dan lain-lain. Ya. Nah, inilah alasan ya, saya tidak akan memperpanjang ini karena nanti bisa panjang. Inilah alasan ketika diskusi antara orang Farisi, orang Saduki dan Tuhan ya. Ini alasan mengapa pada akhirnya Tuhan ini mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi Farisi dan Saduki. Namun sekali lagi kembali mereka tidak mengerti. Mereka pahamnya cuma apa? Oh, gak ada roti gitu ya. Nah, kira-kira mungkin kita seperti murid-muridnya. Karena apa? Karena kita belajar sekarang karena kita sudah tahu. Kalau kita nggak tahu, kita mungkin juga seperti murid-murid Tuhan. Jadi jangan sampai kita berbangga diri karena kita percaya kepada Tuhan, itu hanya karena anugerah. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau belajar nih, apa sih ragi? Sekali lagi, ibu-ibu nih yang pasti lebih tahu ya, apalagi yang suka baking, yang suka bikin roti dan lain-lain. Tanpa ragi, roti tidak bisa mengembang ya. Jadinya saya nggak tahu, mungkin penyek atau apa, saya nggak tahu ya. Nah, Tuhan Yesus dalam khotbahnya seringkali Tuhan ini menggunakan perumpamaan menggunakan ragi. Ya, ragi dipakai Tuhan untuk menganalogikan sesuatu yang membuat suatu pengajaran menjadi buruk gitu ya. Memang Tuhan pernah menggunakan ragi dalam konteks yang baik ya, dalam Matius pasal 13 ayat 33 kalau saya nggak salah, Tuhan menggunakan istilah ragi ini menjadi satu hal yang baik. Yaitu kalau saya nggak salah ya, untuk mempercepat pertumbuhan kerajaan surga. Nah, tapi seringkali dalam Alkitab konteks ragi ini dipakai untuk melambangkan sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, kita kembali ke konteks pembahasan kita. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang timbul dari hati kita. Emang seburuk apa sih pengajaran orang Farisi? Emang seburuk apa sih pengajaran orang Saduki gitu ya? Sampai-sampai Tuhan bilang, ini ragi nih, jahat gitu ya, buruk gitu ya. Nah, kita belajar orang Farisi dulu. Orang-orang Farisi ya, kita tahu mereka adalah orang-orang yang belajar kitab mereka, kitab Taurat ya. Mereka juga menafsirkan kitab Taurat. Nah, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang
menafsirkan 10 perintah Allah. Kayak Bapak Ibu ya, jangan ada Allah lain di antara kamu, janganlah hendaknya mengingini barang apa-apa, 10 perintah Allah gitu ya. Mereka menafsirkan 10 perintah Allah menjadi poin-poin kecil yang kurang lebih jumlahnya itu ada 613 poin. Mungkin Mas Kris paham ini ya, tentang Targum, Talmud dan lain-lain gitu ya. Jadi 10 perintah Allah dalam skala yang kecil dipreteli satu-satu. Oh, ini artinya mungkin ini gitu ya. 1, 2, 3, 4 sampai 613. Nah, 613 poin inilah yang kemudian dijadikan patok keagamaan mereka. Mereka melakukan praktek religius mereka berdasarkan apa yang telah mereka tafsirkan, bukan berdasarkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Inilah yang ditentang oleh Tuhan. Sifat legalistik mereka ya, yang ini udah benar nih. Kita pernah belajar ya, ketika Tuhan dan murid-murid yang memetik gandum di hari Sabat. Wah, ini nggak benar nih. Padahal maksudnya bukan di situ. Tuhan makan dengan para orang-orang berdosa. Wah, ini nggak benar nih. Nggak boleh orang benar berkumpul sama orang Mereka nggak paham karena apa? Sifat legalistik mereka terhadap 613. Mereka melihat orang perilakunya, wah ini sama nih, wah kamu berdosa gitu misalkan ya. Gak baik. Ini yang ditentang oleh Tuhan. Adat istiadat, tradisi dimasukkan ke dalamnya. Bukan berarti adat istiadat itu gak baik ya. Ada yang baik tapi ada juga yang tidak. Lalu bagaimana dengan orang-orang Saduki? Orang Saduki ini istilahnya adalah orang-orang pemberontak. Dan mereka gak percaya sama yang namanya kebangkitan orang mati. Wah, ini sudah sangat jelas kontras dengan pengajaran Tuhan Yesus. Ini yang menjadi iman kita ya. Tuhan datang membangkitkan kita semua masuk dalam kerajaannya yang kekal. Nah, pada masa itu Bapak Ibu ya, kita belajar kembali. Saya juga belajar di sini ya. Orang-orang Farisi dan Saduki ini sebenarnya musuhan nih, bentrokan. Cuma kalau masalah melawan Tuhan Yesus, rela mereka jadi satu ya, komplotan gitu ya. Ini nggak boleh nih ya jadi Mesias ya. Ditentang habis-habisan. Mereka berkomplot demi apa? Melawan ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, pada intinya ajaran dari orang Farisi, ajaran dari orang Saduki, mereka menolak Tuhan Yesus karena apa? Wah, Mesias ini nih harusnya menjadi raja, duduk di tata, bukan dari anak tukang kayu, ya, menderita. Masa ada raja menderita gitu ya? Sangat bertolak belakang dari apa yang menjadi nubuatan perjanjian lama. Mereka menolak itu. Itulah tadi Tuhan mengatakan cuma ada tanda Yunus gitu ya. Nah, inilah yang dimaksudkan mengenai ragi Farisi dan Saduki oleh Tuhan. Ajaran dan perlawanan orang Saduki terhadap Tuhan ini merupakan satu hal yang hendak diwaspadai oleh murid-murid Tuhan. Tapi sayangnya sekali lagi, karena murid-murid Tuhan hanya terpaku pada kebutuhan jasmani, mereka tidak mendapatkan suatu pemikiran rohani yang seperti yang Tuhan ingin katakan. Nah, Bapak Ibu, ya, perenungan kita pada malam hari ini membawa kita kepada sebuah fakta, ya. Sekarang kita tinggal di masa yang serba cepat. Orang-orang bilang katanya industri 4.0 gitu ya. So, kecanggihan teknologi ya, kita mau cari informasi apa aja bisa langsung ketik. Mau makan tinggal ngelihat HP, mau ini tinggal ngelihat HP gitu ya. Banyaknya informasi yang ada itu membuat kita menjadi semakin dimudahkan, betul ya. Nah, namun di tengah kekayaan informasi yang ada, tentunya kita juga tahu ada informasi yang baik, ada juga informasi yang buruk gitu ya. Nah, oleh sebab itu hal ini hendaknya membuat kita menjadi lebih aware, menjadi lebih waspada. Karena apa? Karena
Jika kita menerima sebuah informasi yang buruk, tentunya itu juga akan merubah gaya hidup kita, pola hidup kita. Nah, kita mungkin nggak bisa menjumpai orang-orang Farisi atau orang-orang Saduki di masa sekarang, ya. Nah, kalau ngeliat aja serem gitu ya, pakai sorban lah, pakai inilah ya, nggak mungkin ya. Kecuali kalau kita pergi ke Israel, masih ada yang kayak gitu ya. Nah, tapi ajaran dari orang Farisi dan orang Saduki ini berkembang biak dengan leluasa di sekitar kita, dan pastinya membawa pengaruh yang tidak baik. Pengajaran yang tidak baik itulah yang pada akhirnya dapat merusak ya adonan yang bagus nih, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam konteks peribadatan Kristen ya, kita belajar, kita dapat menjumpai ajaran-ajaran yang mengatakan, wah, hukum Taurat itu sudah dibatalkan, sudah nggak ada fungsinya gitu ya. Ini nggak benar gitu ya, karena Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Ada juga yang bilang, oh enggak, Tuhan Yesus itu cuma manusia, bukan Tuhan. Ini pendeta loh Bapak Ibu ya yang ngomong ya. Lalu ada juga ajaran yang mengatakan bahwa orang Kristen itu harus kaya, harus sukses, karena kalau miskin berarti tandanya dia berdosa. Ada juga lagi firman Tuhan yang senantiasa membahas mukjizat lah, sembuhan lah, ilmu-ilmu hitam lah, itu yang lagi populer sekarang ya. Khotbahnya ilmu hitam ya, belum move on gitu ya. Apakah ini bukan firman Tuhan? Tetap menjadi satu bagian dari firman Tuhan. Cuma ya kita belajar setiap khotbah yang disampaikan harus berpusat kepada pengajaran Tuhan Yesus. Kalau yang dikhotbahkan cuma isinya mukjizat lah, kesembuhan lah, wah itu fokusnya bukan lagi firman Tuhan. Nah, dalam konteks umum pun ya, bukan hanya dalam konteks Kristen saja, kita juga dapat menjumpai ajaran-ajaran yang negatif ya. Ajaran untuk kita boleh menikmati hidup sesuka kita ya. Ada satu ajaran yang mengajarkan kenikmatan hidup duniawi, yang pada akhirnya kita tidak lagi mengontrol hidup kita dengan nilai dan norma masyarakat yang ada. Ada juga ajaran yang menganggap bahwa okultisme, sihir, ilmu-ilmu jahat itu merupakan satu hal yang penting. Mau kaya, gampang ya, tinggal pergi ke Gunung Kawi gitu ya. Hal-hal yang seperti ini masih ada, dan tentunya ini menjadi satu hal yang patut kita waspadai. Lo nggak mungkin lah aku begitulah, gampang ya ngomongnya Bapak Ibu ya. Tapi orang Kristen itu akan kelihatan topengnya itu ya ketika ada godaan hidup yang datang ke dalam hidupnya. Nah, ada begitu banyak hal yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama belajar untuk peka ya. Belajar untuk peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk kita boleh mengetahui bahwa ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang buruk. Belajar juga dari kegagalan murid-murid Tuhan dalam memahami pengajaran firman Tuhan. Kita belajar murid-murid Tuhan saja yang tinggal sama-sama dengan Tuhan masih gagal, apalagi kita ya udah 2000 tahun ngelihat muka Tuhan aja nggak pernah ya, nggak tahu yang benar yang mana gitu ya. Janganlah berbangga diri ketika kita sudah mengikut Tuhan dalam beberapa tahun lah. Oh, saya sudah ikut Tuhan 20 tahun, saya sudah ikut Tuhan 50 tahun, saya sudah ikut Tuhan 40 tahun, bahkan seumur hidup dari bayi saya orang Kristen gitu ya. Jangan berbangga diri, saya sudah ikut Tuhan lama, pastilah saya belajar hal yang benar ya. Atau yang mau belajar tapi karena faktor mohon maaf usia, saya sudah tua ini, gimana saya mau belajar ya. Kita bersyukur gereja kita memberikan wadah untuk kita boleh bersama-sama belajar ya. Ada pendalaman Alkitab, ada kelompok tumbuh bersama, dan sebagian dari Bapak Ibu ikut di dalamnya. Nah, marilah kita bersama-sama belajar senantiasa waspada
Karena apa? Karena kita perlu untuk mengetahui, membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk pertumbuhan iman kita. Pengajaran Tuhan Yesus menjadi satu hal yang sangat berharga dalam masa-masa sekarang ini. Kemarin waktu KTB kaum pria di Darmo, kita belajar bersama-sama bahwasannya sekarang ini kita hidup di era postmodern atau post-truth ya, di mana kebenaran itu nggak ada satupun yang mutlak gitu ya. Kebenaran itu bisa saja menjadi benar menurut perspektif kita masing-masing. Wah ini hijau nih, tapi menurut, mohon maaf ya Bu, Pak Idi, itu merah itu. Menurut Pak Imam, itu bisa jadi ungu itu. Nggak ada yang mutlak. Bahkan firman Tuhan juga dianggap bukan satu hal yang mutlak. Bagaimana kita bisa mengetahui satu kebenaran yang absolut, yang mutlak? Hanya Roh Kudus yang boleh menolong kita, menuntut kita, inilah yang benar gitu ya. Jangan berbangga diri, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah belajar pendalaman Alkitab, saya sudah belajar ini. Hal yang paling utama, sandarkan diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang kasih hikmat untuk kita boleh belajar. Ini yang benar, ini yang buruk. Zaman sekarang ini zaman yang sangat menyedihkan, zaman yang sangat menakutkan, ya. Ada banyak sekali informasi, ada banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu pertumbuhan iman kita. Bukankah pertumbuhan iman menjadi satu hal yang penting ketika kita mengikut Tuhan? Tapi banyak hal yang mencoba menghalangi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Ragi Farisi, ragi Saduki adalah pengajaran-pengajaran yang mencoba menjauhkan diri kita dari Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, kita belajar malam hari ini, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita, belajar firman Tuhan, gak apa-apa. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, gak apa-apa. Tapi sekali lagi yang paling penting, sandarkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang boleh menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh Tuhan bagikan bagi kami. Satu hal yang sulit ya Tuhan untuk kami lakukan. Kami tahu di dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan, ada begitu banyak hal yang mencoba menjauhkan kami ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang mencoba menyesatkan kami. Ada begitu banyak hal yang mencoba menjauhkan kami dari Tuhan. Sebab itu ajar kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk kami boleh terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena jika kami boleh dekat dengan Tuhan, kami boleh tahu bahwa kami sudah ada di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan sekali lagi Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Saudara Thomas buat pelayanannya firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan dibawa sendiri-sendiri. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan khusus kas PI, harap dimasukkan ke dalam amplop. Kalau ada yang ingin memberikan persembahan khusus ya. Mari kita akan bawa persembahan kita. Kita pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, yang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang
Mari kita berdoa buat persembahan kita. Nanti saya minta Ibu Cornelius untuk berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan. Kepada kami bersama. Dalam Tuhan kami doa untuk persembahan yang Haleluya Yesus, terima kami kasih. percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Amin ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkat ini boleh mencukupkan akan kebutuhan di tempat ini. Dalam Ya, nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Haleluya ya. Saya akan membacakan untuk petugas Jumat depan 10 September 2021. Pemimpin pujian Ibu Lois, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Menahem Laswardi Suteja, keyboard Saudara Ferdinatan, pengumuman Ibu Nini Dwiraya. Ibadah Minggu Dharma Harapan sore dilayani oleh Bapak Evangelis Sigit Purbandoro. Diwajibkan bagi kita semua yang mengikuti rangkaian ibadah akan tetap memakai masker, cuci tangan, dan semoga kita semua tetap mengikuti anjuran pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini. Semoga semua cepat berakhir ya Bapak Ibu ya. Di sini kami juga akan menyampaikan untuk laporan pengadaan sarana prasarana Pos PI Tengger setelah renovasi ini ya Bapak Ibu ya, dimana pos kita setelah direnovasi ya seperti ini Bapak Ibu, semua kita dapat beribadah dengan sukacita, dengan tempat yang lebih luas gitu ya. Saya akan bacakan untuk laporan pengadaan sarana prasarana. Biaya yang dikeluarkan sebesar 14.081.610 dengan rincian sebagai berikut. Dari dana pembangunan 8.401.500, kas gereja 961.000, kas pos PI Tengger 1 juta. Persembahan dari saudara-saudara seiman sekalian 3.719.110 rupiah. Persembahan barang dari NN, wastafel dan kloset. Kami atas nama pengurus Pos PI Tengger juga menyampaikan terima kasih untuk waktu dan tenaga yang juga Bapak Ibu berikan demi pelaksanaan perbaikan tempat ibadah kita, di mana kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberkati kita semua dan semakin bertumbuh dan berkembang serta berbuah dalam iman kepada Tuhan. Demikianlah laporan yang saya berikan ya tentang pengadaan prasarana atau renovasi Pos PI Tengger kita. Mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Doa penutup oleh Saudara Kristio. Marilah Bapak Ibu kita berdiri bersama, kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa yang Maha Baik, Engkaulah Tuhan yang memberkati hidup kami. Bahkan hidup yang kami hidupi ini juga adalah pemberian-Mu yang tanpa Tuhan tanpa Engkau ingat-ingat. Karena Engkau sungguh begitu baik. Maka tolonglah kami ya Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau menolong kami supaya kami dapat dengan hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Seringkali kami tertipu dengan peraturan agamawi. Seringkali kami tidak tahu esensi, tidak tahu akan hakikat apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Seringkali kami merasa puas saat kami sudah berdoa, saat kami memberikan derma, saat kami berbuat baik. Karena kami Tuhan manusia yang lemah dan terbatas ini, maka kami mohon biarlah Roh Kudus sendiri yang tinggal di dalam hati kami ini, yang membuka setiap rahasia firman Tuhan di dalam kehidupan kami.
Engkau memberkati hamba-Mu, Saudara Thomas yang telah berbagi firman Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu dalam pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Surabaya, terutama di dalam mengelola sekolah minggu. Berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk seluruh usaha kerja yang ditekuni oleh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang sebagai karyawan swasta maupun pegawai negeri, maupun mereka yang berusaha dagang. Tuhan memberkati, berikan pelanggan yang baik, sehingga Tuhan melalui karya usaha kami semua, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, kebaikan Tuhan sendiri yang nampak. Dan kami berdoa untuk pemerintah kami dalam usaha untuk memutus mata rantai penyebaran corona. Tuhan, Kau juga menolong dan memberkati. Kepada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, Kau tolong berikan kesembuhan, bahkan kemampuan saat penyakit ini menjadi ujian bagi hidupnya. Sehingga bersama dengan Ayub berani berkata di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa ujian boleh datang, tetapi saat Tuhan berikan kekuatan, kami mampu menanggungnya dan kami timbul seperti emas. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk kami semua. Berkati kami dan lindungi kami oleh karena kasih-Mu yang kekal. Dan kami akan pulang, kami mohon berkat-Mu ya Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mencintai kami dan menyerahkan hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima